Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada, khususnya pecinta Wijaya Trading. Pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk mereview lagi dan kita akan mencoba menganalisa emas hari ini di akhir pekan Jumat 6 November 2020 yang bertepatan dengan adanya geopolitik yang ada di Amerika Serikat, yakni pemilihan presiden. Kemudian nanti malam juga ada berita besar yang namanya NFP atau non-farm payroll, di mana berita ini sangat ditunggu oleh hampir semua trader di seluruh dunia karena dampaknya yang begitu luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk peluang mengambil keuntungan, dan sebaliknya teman-teman yang baru mengikuti bisa belajar banyak dari news yang dirilis nanti. Baik, kita akan mencoba menganalisis untuk emas hari ini bagaimana nanti perkembangannya, kemudian bisakah kita entry di pagi hari, siang, atau nanti sore. Bagaimana kita nanti entry-nya di titik mana, kita akan coba untuk menganalisis dan membuat satu gambaran. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat teman-teman yang mau entry di pasangan emas. Baik, kita awali dari time frame H1 dulu. Kita langsung di H1. Kalau kita lihat tren line-nya, dia naik, trennya naik. Kemudian area support resisten terlalu jauh, ya, karena berada di puncak atas, kita tarik resisten cukup jauh, maka untuk mensiasatinya kita naikkan time frame-nya menjadi H4. Oke, dengan kita naikkan menjadi H4 maka akan ketemu di sana titik atau area support maupun resisten. Kita cari dulu titik resisten karena ini trennya naik ke atas, maka kita cari dulu resistennya dulu. Resisten pertama saya tarik garis yang terdekat dulu, yaitu 19 ini ya, 19 yang tanda merah ini 1954.88 ya. Saya ambil dari area rejeksi di sini. Nah, di area ini banyak sekali penolakan di sana. Kenapa ngambil di sana? Karena saya ambil resisten terdekat dulu. Oke, saya tarik garis begini di area 1954, sekian. Kemudian kalau nanti terjadi breakout bagaimana? Maka kita lanjutkan di area resisten berikutnya, di mana resisten ini banyak sekali penolakan. Nah, saya ambil di area ini, bisa di area ini atau di, nah ini diluruskan di sana. Di sini ada penolakan. Ini ada penolakan, kemudian di sini ada penolakan. Nah, semakin banyak penolakan di situ berpeluang untuk terjadi nanti pantulan, atau sebaliknya kalau nanti di breakout dia berpotensi akan lanjut. Kemudian jika nanti di area ini juga di breakout, maka dia berpotensi untuk lanjut lagi menuju area resisten berikutnya. Saya ambil ini yang lebih dekat lagi nanti di sini. Ya, bisa saja nanti naik lagi pun masih berpotensi, karena kalau kita ukur dari tiga ini ringnya masih, ya, kalau kita ukur ringnya 5000, jadi maksimum di area 1991.36. Apakah bisa naik? Tetap potensi ada, tetapi melihat sejarah candle yang terbentuk sebelumnya di angka 5000 jarang sekali, sehingga kita menggunakan metode ring rata-rata di
1 minggu terdekat, 1 minggu terakhir, maka batas maksimumnya adalah 1991.36. Mungkin tidak sampai harga ini akan terjadi pantulan atau reversal. Namun demikian teman-teman juga harus diingat bahwa ini adalah akhir pekan di mana market mau segera market segera tutup, maksudnya MetaTrader akan segera tutup, kemungkinan besar akan terjadi fluktuasi yang juga luar biasa. Kemungkinan itu tetap bisa karena ini akhir pekan, sehingga di akhir pekan berpotensi untuk lebih panjang. Kemudian berikutnya nanti malam juga ada yang namanya NFP, di mana berita NFP ini juga nanti bisa membentuk tren baru dalam 1 hari ini dan berpotensi untuk dilanjutkan. Sehingga kalau misalkan rilisnya melemahkan US dollar, ini tetap berpotensi naik karena seiring dengan tren yang terdekat. Kemudian kalau nanti ini turun, jadi tadi di grup sudah saya sampaikan bahwa ini adalah area di mana mulai terjadi pelemahan buyer. Ini ditunjukkan dengan 2 ekor ini, kemudian area resisten juga tidak ditembus, kemudian sudah mulai ada kekuatan seller di sana. Maka saya ambil satu kesimpulan awal bahwa ini adalah awal untuk kekuatan seller muncul di sana, sehingga berpotensi tadi saya sampaikan di grup masih akan turun dulu sampai di mana nanti akan diuji di area support yang sudah kita tandai ini. Jadi sudah kita kasih tanda ini untuk nanti kalau dia kuat turun. Kalau dia nanti kuat turun dan breakout di area 1932.41, maka di situ berpotensi untuk lanjut lagi di 1919.77 dan seterusnya. Kalau nanti breakout akan berpotensi turun lagi, dan sebaliknya kalau misalkan dia tidak breakout, maka di situ peluang untuk mantul ke atas, dengan catatan ya tentu melihat sinyal yang terbentuk nanti, lihat tanda-tanda yang terbentuk nanti, apakah ada pelemahan sell atau sebaliknya akan lebih kuat. Ketika nanti sudah breakout, nah teman-teman ketika ganti candle breakout, silahkan nanti entry sell kalau di bawah. Sebaliknya kalau di atas ini silahkan entry buy setelah breakout. Sekali lagi, breakout itu candle tebal dan menembus lebih panjang, dan itu harus sudah selesai jadi candle sempurna, bukan running yang masih bergerak. Karena potensi hari ini akan cenderung turun atau sell seiring dengan sinyal yang muncul di candle yang terbentuk kemarin. Kemudian kalau kita melihat tren lainnya, walaupun ini breakout tetapi masih di bar down, artinya masih di jajaran turun, di jajaran garis turun ya, seperti ini. Kemudian di area resisten sudah mulai lemah di sana, karena itu saya mengambil kesimpulan awal kekuatan seller akan lebih dominan di sana. Tentu dengan tadi harus diuji dengan area support 1, apakah breakout atau sebaliknya. Silakan nanti ditentukan sendiri area entry-nya sesuai dengan yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, kalau misalkan breakout silakan di entry, atau kalau tidak kita tunggu sampai betul-betul muncul sinyal lebih kuat lagi. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, sedikit analisis yang kita berikan ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa belajar untuk menentukan apakah
harus entry buy atau sell di area breakout, atau sebaliknya ketika nanti tidak breakout, candle seperti apa yang harus kita tunggu untuk memperkuat keyakinan buyer. Silakan dibuktikan di ke depan apakah yang saya sampaikan ini betul atau salah. Silakan nanti dikoreksi, karena kita juga terbuka untuk teman-teman semuanya. Untuk live-nya nanti di grup kita akan lanjutkan sesuai dengan hasil perkembangan candle yang terjadi nanti, karena memang candle selalu berubah seiring dengan perkembangan dan banyaknya permintaan maupun penawaran. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa salam profit dua arah, naik profit, turun profit. Sampai jumpa.